adalah penugasan dari pelatihan dari teman-teman kita, Ibu Rika 2R, Ibu Rika Perdana Sari dan Rika Riani dari kemudian beberapa hari yang lalu tentang pembelajaran mendalam. Mendalam ini ada baiknya kita harus merubah pola pikir kita dulu. Karena itu hal penting yang kita pelajari yaitu pola pikir kita harus berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Jadi ada dua mindset kita, growth mindset dan fixed mindset. Kita harus belajar pola pikir ini karena pola pikir kita yang mendikte tindakan kita. Contohnya ini, suara pola pikir tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Nah, kalau pola pikir kita sudah bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba. Pola pikir bertumbuh ini selain kita terapkan pada diri kita, yang terpenting kita ada terapkan pada siswa. Kan banyak siswa yang tidak semangat belajar. Nah, ini kita lihat prosedur intervensi pola pikir. Ini yang harus kita lakukan, kita terapkan ke siswa. Yang pertama, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, ada kan murid yang ikut malas? Iya, banyak dia. Susah ya kita jadi guru. Segera dorong dia untuk mencoba lagi. Ya. Terus pada saat murid mau mencoba lagi, ayo kita kasih pujian. Walaupun ya salah kan, tetap kita kasih pujian. Jangan dimarah-marah. Yang ketiga, lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PP. 8334 pendidikan bermutu untuk semua. Nah, pembelajaran mendalam ini ada konsep. Konsepnya adalah 8334. Apa yang itu 8334? 8 pertama adalah dimensi profil lulusan. Yang kedua, tiganya adalah prinsip pembelajaran, dan yang satu lagi adalah pengalaman belajar, dan yang 4 terakhir adalah kerangka pembelajaran. Dan itu semua harus ada di dalam RPP yang akan kita buat nanti. 8334. Mengapa kita perlu pembelajaran mendalam? Itu ada. Yang pertama, kita harus terlibat dalam proses belajar mengajar di kelas. Tidak bisa kita membuat murid kita merasa sendirian belajar. Guru cuma sebagai fasilitator, sedangkan siswa harus mencari dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua adalah berkesadaran. Nah, sebelum mengajar kita harus sadar. Sadar tidak Bapak Ibu? Iya, kita harus sadar dulu bahwa kita ini siapa. Kita adalah guru. Yang ketiga, memuliakan. Guru itu tugasnya memuliakan. Jadi tidak boleh kita di dalam proses belajar mengajar itu berkata tidak pantas kepada murid. Berkatalah yang baik. Yang keempat adalah pengembang budaya belajar, dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi digital. Ini opsional ya, boleh dipakai, boleh tidak. Yang keenam yaitu interdisiplin ilmu pengetahuan, di mana ternyata di pembelajaran mendalam ini kita bisa berkolaborasi dengan guru lintas ilmu. Misalnya saya IPS bisa berkoordinasi dengan Ibu Cine sebagai guru PKN. Saya guru IPS bisa berkolaborasi dengan Pak Hendra PJOK. Bisa kita buat seperti itu. Nah, ini pembelajaran mendalam itu memuliakan. Ada BDN.
BBM itu adalah prinsip belajar berkesadaran atau yang sering disebut dalam bahasa Inggrisnya mindful, ya Monika. Terus bermakna itu meaningful dan menggembirakan itu namanya joyful learning. Nah, dalam berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu digunakan olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga, sehingga mewujudkan profil 8 lulusan dimensi. Nih, berkesadaran bermakna menggembirakan. Nah, dilihat. Nah, di dalam RPP, hal yang di depan itu harus ada semua. Ada beberapa yang tidak. Yang pertama kita bahas tentang dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan sekarang bukan 7 atau 6. Sekarang ada 8. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kewargaan. Ketiga, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sedangkan ada prinsip pembelajaran yang di dalamnya ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ketiganya lagi adalah pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kalau yang pengalaman belajar ini kita tuangkan di dalam kegiatan inti atau pendahuluan. Misalnya di pendahuluan muncul yang misalnya kita mengucapkan doa, breaking, itu bisa berkesadaran namanya. Kalau memahami ketika proses pembelajaran, itu memahami dan mengaplikasikan ketika siswa mengerjakan LKPD, siswa berdiskusi, siswa presentasi, itu mengaplikasi. Sedangkan merefleksi itu adalah inti dari pembelajaran, penutup dari pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu jangan susah banget ya namanya praktik pedagogis. Sebenarnya praktik pedagogis itu cuma kata-kata, tapi intinya di dalamnya adalah metode atau strategi pembelajaran yang kita pakai, yang akan kita lakukan di proses pembelajaran. Namanya sekarang praktik pedagogis, yang isinya adalah metode atau strategi pembelajaran Bapak Ibu yang dituangkan dalam modul ajar nanti ya. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung mapel kita. Contoh, kemitraan pembelajaran antara siswa dengan guru, kemitraan pembelajaran antara guru dengan orang tua, kemitraan pembelajaran antara guru dengan atau siswa dengan lingkungan luar. Misalnya di observasi keluar, wawancara di kepala desa, itu namanya kemitraan pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Nah, kalau lingkungan pembelajaran itu adalah sarana prasarana yang kita pakai pas kita mengajar. Apa yang kita gunakan? Contohnya tim fokus, apalagi ruang kelas atau namanya ruang fisik, apalagi oke, papan tulis, boleh. Ya, lingkungan pembelajaran atau misalnya keluar, berarti di luar kelas, itu namanya lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini bisa pakai Quizizz, pakai Canva untuk presentasi. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, tidak usah dibuat. Tapi sebaiknya kalau sekarang untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama anak-anak kita yang sudah Gen Z, diusahakan untuk menggunakan pemanfaatan digital. Itu tadi 8334 tadi ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita hanya menggunakan taksonomi Bloom, nah sekarang ada yang namanya taksonomi Solo. Kita tidak bisa lagi menggunakan C1 dan C2, memahami, mengingat. Jadi kita di pembelajaran mendalam di atas harus menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta. Jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibunya diganti. Jangan siswa mampu memahami misalnya perubahan sosial, diganti. Siswa mampu menganalisis apa itu
perubahan sosial di dalam lingkungan mereka sehari-hari. Jadi kalau di pembelajaran mendalam hampir sama sebenarnya dengan kurikulum Merdeka kemarin. Dia itu mengaitkan dengan lingkungan nyata, lingkungan atau kehidupan nyata mereka yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya Ibu Tika belajar matematika, misalnya dia belajar tentang apa Bu kalau bentuk Bu? Ajaran apa nih? Bentuk meja. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tambahan dari 8334 tadi. Ada plusnya, plus 2, duanya asesmen. Ya, jadi plus 2-nya ini asesmen. Kita sudah kenal dengan asesmen dan sudah tahu juga kalau asesmen itu ada dua, ada asesmen formatif dan sumatif. Jadi secara ringkasnya di sini asesmen formatif itu asesmen as learning dan asesmen for learning, dan sumatif adalah asesmen of learning. Jadi pada asesmen as learning itu biasanya kita lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau disebut dengan diagnostic assessment. Kemudian asesmen for learning itu pada proses pembelajaran, pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, seperti observasi tingkah laku siswa dan lain-lain yang kita lihat pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ada penilaian sumatif. Ini tadi assessment of learning di akhir. Ini dilaksanakan di akhir pembelajaran, baik di akhir bab atau materi ataupun yang sering kita laksanakan pada setiap akhir semester. Jadi ada S, for dan of. S awal, for di selama proses, dan terakhir of di akhir. Itu singkat saja, kita langsung ke RPP karena nanti produknya Bapak Ibu akan diminta membuat RPP materi inquiry kolaboratif. Praktekkan ketika kita mendapatkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa tahapan inquiry kolaboratif dalam memecahkan masalah. Nanti ada namanya akses identitas pembelajaran yang ini mata pelajaran satuan pendidikan kelas tahun ajaran fasenya materi pertemuan keberapa itu ada bagian identifikasi. Pada bagian identifikasi itu ada CP dan dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua ada bagian desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran itu ada TP, ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang dijelaskan oleh Ibu Rika tadi ada 4 kerangka apa? Pembelajaran. Ada 4 kerangka pembelajaran di sana. Praktik pedagogi itu metode atau model pembelajaran yang akan kita gunakan. Ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, pada yang berbasis pembelajaran mendalam. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja dengan materi, apakah inquiry, discovery, atau problem based learning ya. Dan ada bagian ketiganya pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar inilah adanya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi buat memahami pada kegiatan pendahuluan 10 menit itu guru mengucapkan salam seperti rangkaian kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ya. Ada berdoa, senam, menyanyikan lagu. Nah, itu dengan prinsip apa dilaksanakan? Prinsip berkesadaran dan mengembirakan. Boleh satu saja berkesadaran, boleh. Kalau mau 2 boleh. Kenapa saya tulis 2 di sana? Berkesadarannya di mana? Mungkin dengan anak berdoa itu membangun kesadaran anak. Terus dengan melihat sekeliling ada sampah, atau dengan menyanyi senam itu anak jadi gembira. Jadi di situ prinsip pembelajarannya ada berkesadaran dan mengembirakan. Memahami, batas mana memahaminya sampai ke mengaitkan materi itu masih memahami.
Sampai untuk kegiatan inti pun masih memahami. Dengan pada saat murid mengidentifikasi struktur teks prosedur itu masih memahami. Kalau mengidentifikasi berarti masih dalam tahap memahami. Bapak Ibu, pada kegiatan inti ini bermakna. Kemudian apalagi menggunakan aplikasi digital misalnya Quizzes, Wordwall ataupun yang lainnya. Itu tahap merefleksi. Nah, setelah ini baru asesmen. Buat asesmen tadi, asesmennya semuanya di awal kita mau tahu kesiapan peserta didik. Pada saat proses pembelajaran apa yang kita nilai, dan terakhir nanti pada akhir bab atau akhir materi diadakan asesmen sumatif. Seperti biasa ada rubrik penilaiannya, rentang nilainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira jelas, ada yang perlu ditanyakan? Karena produk akhirnya nanti diminta Bapak Ibu membuat RPP. Nggak sampai 23. Kalau